Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Bandung dan pada hari ini, tanggal 25 Juli 2024, saya akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 1000 km dari Kota Bandung menuju ke Kota Banyuwangi dengan naik kereta api Baturaden Express kelas eksekutif dan nanti dilanjutkan dengan kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutif juga. Bisa dibilang untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Banyuwangi, seperti inilah cara naik kereta yang enak atau kereta kelas eksekutif. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Oke teman-teman, jadi sekarang ini jam 7:56, terbilang agak mepet sih untuk saya ya. Kereta api Baturaden tersedia di jalur 4. Untuk lokomotif dinas adalah CC206-1343 ya. Lokomotif CC206 yang mulai berdinas di tahun 2013 dengan nomor urutan ke-43, depo induknya Depo Purwokerto. Untuk susunan rangkaian kereta api Baturaden dimulai paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta bisnis 1, 2, 3. Di belakang bisnis 3 terdapat restorasi pembangkit dan di belakang restorasi pembangkit terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, kereta api Baturaden Express ini adalah kereta yang melayani rute dari Stasiun Bandung tujuan Stasiun Purwokerto. Saat ini saya akan naik kereta api Baturaden Express. Keberangkatan dari Stasiun Bandung hanya sampai dengan Stasiun Kroya saja ya. Dan kereta api Baturaden Express diberangkatkan dari Stasiun Bandung pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan kurang lebih selama 5 jam 55 menit dan nanti akan tiba di Stasiun Kroya sekitaran pukul 14:05 waktu Indonesia Barat. Memang untuk perjalanan kereta api Baturaden Express ini bisa dibilang cukup lama dari Bandung ke Kroya karena keretanya nanti selama di perjalanan bakal banyak kalah silang dan juga untuk kecepatan operasional dari kereta api Baturaden Express ini yang bisa dibilang saat ini masih rendah di angka 90 km per jam saja seperti kereta api Kuto Jaya Selatan, Serayu, dan kereta-kereta lainnya. Dan untuk harga tiket kereta api Baturaden Express yang saya dapatkan untuk rute dari Bandung menuju ke Kroya itu berada di harga Rp260.000. Sekarang ini saya mendapatkan kereta eksekutif 3 pada kereta api Baturaden Express dengan kode serinya K1096007PWT. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 96 adalah tahun pertama dinas di 1996 dan 07 nomor absennya. PWT merupakan kepemilikan rangkaian ini Depo Purwokerto, sehingga untuk rumah kereta Baturaden Express memang di Purwokerto ya. BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton dan MD adalah mulai dinas di tanggal 5 bulan 7 1996. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark F menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, tapi untuk kereta api Baturaden Express ini hanya berjalan di angka 90 km per jam saja. 40 adalah berat maksimal 40 ton dan 8 adalah tipe bogi atau roda K8. Untuk bogi K8 bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi mirip-mirip seperti dengan bogi K10 pada kereta eksekutif stainless steel. Sekarang yuk kita masuk ke dalam kereta. Pada pukul 8:10 tepat, kereta api Baturaden diberangkatkan dari Stasiun Bandung. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Baturaden Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir Stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 42 menit. Perjalanan kereta api Baturaden Express sudah diberangkatkan ya teman-teman. Jadi karena memang saya udah pernah bikin trip video kereta api Baturaden Express dan juga full trip, sehingga untuk perjalanan dari Bandung menuju ke arah
Kroya nanti saya nggak akan terlalu banyak rekam-rekam ya, bakal banyak skip perjalanannya, sehingga apabila kalian ingin nonton video trip secara full naik kereta api Baturaden Express bisa cek aja di channel saya. Sekarang jam 9:56 ya, sudah tiba di stasiun Cipendei. Saya mau jajan-jajan dulu keluar sebentar. Nah, jadi apabila kalian naik kereta berhenti di Cipendei sekitaran 10 menit, kalian itu bisa jajan-jajan dulu ya. Ada warung nasi, ada juga cemilan dan lain-lain. Kebetulan belum sarapan, bentar lagi makan siang, jadi beli nasi aja ya. Kalau di sini jajan 15.000, kenyang teman-teman. Semua kereta api itu ketika lewat jalur lintas ini pasti berhenti di stasiun Cipendei selama kurang lebih 10 menit karena ada pemeriksaan rangkaian ya teman-teman. Sehingga apabila kalian mau jajan-jajan dulu ke depan, itu tuh masih sempet banget. Tapi setelah belanja kalian harus langsung naik lagi ke kereta ya, jangan berlama-lama di luar seperti itu. Sekarang jam 10:21, kereta api Baturaden Express tiba kembali di stasiun Cirahayu. Ini satu petak setelah stasiun Cipendei dan kita akan berhenti di stasiun Cirahayu cukup lama untuk bersilang dengan kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan ke Pasar Senen. Pukul 11:14, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:48, kereta api Baturaden Express sudah tiba di stasiun Bojong. Dan di stasiun Bojong kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan stasiun Bandung. Pada pukul 12:10, kereta api Baturaden Express telah tiba di stasiun Banjar. Ini adalah ujung timur dari Daop 2 Bandung. Setelah stasiun Banjar, kita akan memasuki Daop 5 Purwokerto. Nah, untuk perjalanan kereta api Baturaden dari Banjar ke Kroya itu sekitaran 2 jam. Jadi memang waktu tempuh yang cukup lama untuk dari Banjar menuju ke Kroya ya. Selepas dari Banjar nanti kita bakal banyak kalah silang. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Baturaden Express di kelas eksekutif ya. Nah, untuk kereta eksekutif kali ini K1096007 memiliki desainnya itu kaca-kaca lebar seperti ini, sehingga untuk perjalanan siang dengan kaca lebar asli, view-nya itu luas banget, cocok untuk menikmati pemandangan terutama di jalur Cicalengka sampai dengan ke Banjar. Untuk dari segi fasilitas sebenarnya sama aja dengan kereta eksekutif lainnya. Di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai yang bisa kita buka tutup, jadi kalau silau bisa ditutup aja. Dan ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Dari segi legroom ya,
Legroomnya ini lega teman-teman, bebas untuk selonjoran. Di depan sini juga ada sebuah kantong untuk nyimpan barang-barang kecil seperti HP, terus botol minuman, ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Ada meja kecil juga untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Di sebelah sini ada sebuah tombol yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil. Untuk toilet pada kereta api Batu Raden Express kelas eksekutif ada di 2 sisi ruangan. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek salah satu sisinya. Nah, untuk toilet pada kereta model lawas, ini tuh berbentuk seperti huruf L ya, karena di sini menyempit dan kembali melebar di sebelah sini. Lalu untuk fasilitas sendiri, di sini ada sebuah cermin yang ukurannya standar, ada mini wastafel juga, airnya mengalir dengan normal, lalu ada tabung sabun, ada tempat tisu, tong sampah di bawah sana, dan sudah ada hand dryer untuk pengering tangan. Klosetnya kloset duduk, di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, lalu ada jet shower juga, mengalir dengan normal, ada pewangi ruangan, dan ada juga gantungan untuk pakaian. Waktu menunjukkan pukul 12:42, kereta api Batu Raden Express telah tiba di stasiun Sidareja, dan ini pemberhentian pertama di Daop 5. Di stasiun Sidareja kita akan bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong. Saya kepikiran salah satu ide gila teman-teman. Nah, kereta api Batu Raden Express ini secara jadwal di stasiun Maos akan tunggu bersilang dengan 2 kereta api ya. Kereta api Joglo Semarkerto relasi dari stasiun Yogyakarta tujuan Cilacap yang menggunakan armada kereta api Wijaya Kusuma yang nantinya akan dinaiki oleh saya. Lalu selain itu juga bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Nah, saya kepikiran idenya itu dikarenakan tiket kereta api Wijaya Kusuma saya dari Cilacap, sehingga saya bisa mikir, oh kenapa saya nggak coba naik kereta api Joglo Semarkerto aja ke Cilacap, terus nanti naik Wijaya Kusumanya full trip. Sehingga pas saya cek di KAI Akses, ada tarif khususnya dari Kroya menuju ke Cilacap itu seharga Rp20.000 di kelas premium dan Rp30.000 di kelas eksekutif. Jadi saya tadi pesen tiketnya di kelas ekonomi, dan kalau misalkan sesuai dengan jadwal atau schedule, kereta api Batu Raden Express ini akan bersilang dengan kereta Joglo Semarkerto di stasiun Maos, dan saya bakal pindah kereta dari kereta api Batu Raden yang semula harusnya turun di Kroya. Saya akan turun di Maos dan pindah ke kereta api Joglo Semarkerto menuju ke arah Cilacap supaya naik kereta api Wijaya Kusumanya bisa full trip. Nah, karena ini caranya dadakan dan saya juga sudah menyiapkan apabila nanti ada keterlambatan antara kereta api Batu Raden Express, ya udah tiketnya bakal hangus gitu aja. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:28, kereta api Batu Raden Express BLB di stasiun Lebeng. Nah, harusnya
di sini kita bertemu dengan kereta api Malabar pagi ya teman-teman. Tapi secara jadwal, Baturaden ketemu dengan Malabar pagi itu harusnya tadi di Jeruk Legi. Tapi kayaknya Malabar mengalami keterlambatan. Ternyata bersamaan masuknya dengan kereta api Joglo Semarkerto. Oke, tinggal pindah kereta doang ini. Alhamdulillah ya, sesuai dengan schedule saya. Jadi kereta api Baturaden Express tiba di Maos itu tuh jam 13:39. Sekarang jam 14:43. Kereta api Joglo Semarkerto diberangkatkan dari stasiun Maos. Ini di luar prediksi pada awalnya ya teman-teman. Jadi ternyata masih keburu naik kereta api Joglo Semarkerto. Dan kereta ini yang saya naiki nanti akan menjadi kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan ke arah Ketapang. Oke, sekarang perjalanan kereta Joglo Semarkerto sudah memasuki di jalur Cilacap ya. Kita sudah melintas stasiun Kasugihan. Saya tidak akan review fasilitas pada kereta ini di kelas premium karena belum genap 1 bulan saya itu sudah membuatkan review perjalanannya, sehingga buat teman-teman yang memang mau tahu perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma full trip dari arah Ketapang menuju ke arah Cilacap, kalian bisa cek videonya di channel saya. Mana? Yuk. Ada Mas Garda. Pada pukul 14:25, kereta api Joglo Semarkerto sekarang sudah tiba di stasiun Cilacap ya. Dan untuk stasiun Cilacap di sebelah sini itu ada loket ya teman-teman. Jadi apabila kalian mau beli tiket secara langsung bisa ke sini. Di atas sebelah sana ada layar papan informasi untuk keberangkatan kereta dan ketersediaan tiket. Lalu ada juga tempat check-in counter untuk mencetak boarding pass. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 4. Yuk kita masuk dulu ke dalam kereta, kita simpan dulu barang-barang. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah melakukan proses boarding dan sudah berada di samping rangkaian kereta api Wijaya Kusuma yang akan saya naiki
menuju Banyuwangi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kereta api Wijaya Kusuma kali ini. Kereta Wijaya Kusuma adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu nama bunga, tentunya bunga Wijaya Kusuma. Dan kereta ini melayani rute dari stasiun Cilacap atau stasiun yang berada di paling selatan Pulau Jawa menuju stasiun Ketapang yang menjadi stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Lalu kereta api Wijaya Kusuma juga terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari 3 kereta kelas premium dan juga 4 kereta kelas eksekutif. Nah, untuk sekarang ini saya akan naik kereta api Wijaya Kusuma full trip dari Cilacap menuju ke Ketapang. Setelah sebelumnya naik kereta api Wijaya Kusuma bulan lalu dari Ketapang ke Cilacap kelas ekonomi bersama dengan Mas Garda dan juga Pak Alif. Sekarang ini saya akan naik kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutifnya bareng sama Mas Risang. Tapi Mas Risang itu nanti akan naik di stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk harga tiket kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutif, sekarang saya dapatnya di harga tertinggi di Rp600.000. Dan untuk kereta kelas premiumnya ada di kisaran harga Rp350.000 sampai dengan Rp400.000-an. Selisihnya lumayan jauh ya teman-teman. Namun berhubung karena kemarin sudah review perjalanan di kelas premium, jadi mau nggak mau ya saya sekarang naiknya di kereta kelas eksekutif kayak gitu. Untuk stasiun Cilacap sendiri ini memiliki depo kereta ya untuk menyimpan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Seperti ada rangkaian cadangan di sebelah sana, ada juga gerbong ketel, dan di sebelah sana itu ada depo lokomotif teman-teman. Untuk penyimpanan lokomotif yang sedang tidak digunakan ataupun juga lagi isi bahan bakar. Ini kayaknya lokomotif dinas dari kereta api Wijaya Kusuma ya. Itu lokomotifnya dan bentar lagi akan dipasangkan dengan kereta. Dan lokomotifnya itu tengah dipasangkan ya teman-teman. Lokomotif dinas CC206 1507 Depo Induk SDT. Lokomotif CC206 yang mulai berdinas di tahun 2015 dan nomor urutan ke-7 milik Depo Induk Sidotopo. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 4 dan mendapatkan kode sarana K10912 PWT. K1 adalah kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 adalah tahun pertama dinas di 2009 dan 12 nomor absennya. PWT adalah depo kepemilikan dari rangkaian Wijaya Kusuma ini, Depo Purwokerto. Jadi sama dengan kereta Batu Raden Express yang tadi ya. BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 9 bulan 9 2009. Itu tanggal cakep banget sih. Dan di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk susunan rangkaian dari kereta api Wijaya Kusuma pada perjalanan hari ini, paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan di belakang kereta restorasi pembangkit ada kereta premium 1, 2, 3, dan di belakang premium 3 terdapat kereta bagasi. Jadi bisa dibilang untuk kereta api Wijaya Kusuma, totalnya ini dalam satu rangkaian terdapat 9 kereta atau 9 gerbong. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma akan diberangkatkan dari stasiun Cilacap pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 14 jam 30 menit, dan diperkirakan tiba nanti di kota Banyuwangi, stasiun Ketapang pada pukul 6 tepat atau jam 6 pagi. Jadi bisa dibilang perjalanan saya kurang lebih dari Bandung sampai dengan ke Banyuwangi 22 jam perjalanan. Wow. Berangkat tadi pagi dari Bandung jam 8 dan tiba jam 6 keesokan harinya. Yuk, semangat, 1000 km kita tuntaskan.
Ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Wijaya Kusuma. Diberangkatkan dari stasiun Cilacap, akan berhenti di stasiun Gumilir, Kasugihan, Maos, Kroya, Sumpiuh, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng, dan di Surabaya Gubeng kita akan berpindah haluan lokomotif lalu bergerak lagi ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalisetail, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang. Jadi memang untuk pemberhentiannya ini banyak banget ya. Kereta api Wijaya Kusuma. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami himbau untuk meluangkan waktu sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Jam 15.43, kereta api Wijaya Kusuma sudah tiba di stasiun Gumilir. Ada beberapa orang yang naik ya. Ini dia untuk kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutif. Dari segi desain interior asli saya suka banget karena desainnya ini terlihat elegan dan didominasi oleh warna putih. Lalu untuk kereta api Wijaya Kusuma di kelas eksekutif juga, di sini ada rak bagasi yang tertutup, jadi safety banget ya teman-teman. Nah, di sebelah sini juga ada rak bagasi tambahan, jadi apabila koper tidak muat di bagian atas ini bisa ditaruh di sini. Untuk kapasitas tempat duduk yang terdapat pada kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutif ada 50 kursi, semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Lalu untuk kursinya sendiri kayak gini ya. Dari legroom ini asli aman banget karena memang kelas eksekutif legroomnya lega. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Di sebelah sini ada tuas untuk reclining yang apabila kita tarik, ini nanti kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu ada juga meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Dan di tiap kaca juga ini ada tirai ya teman-teman. Tirainya ditarik seperti ini. Nah, untuk menutupnya kembali tinggal tarik sedikit dan dilepaskan. Loh, kok nggak bisa? Oh, kayak gini. Lalu ada juga lampu baca ya, masih menyala dengan normal. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Dan ini adalah fasilitas untuk toilet pada kereta api Wijaya Kusuma ya. Hanya ada di salah satu sisi ruangan saja teman-teman. Jadi toiletnya cuma satu banget. Dari segi luas, ini asli luas banget ya. Lalu untuk fasilitasnya, di sini ada cermin ukurannya standar, ada juga wastafel yang ukurannya cukup besar, namun airnya mengalir dengan kecil saja. Di sini ada hand dryer, ada juga kompartemen kecil untuk nyimpen barang, ada tabung sabun, klosetnya kloset duduk, lalu ada tong sampah, tempat tisu, jet shower. Airnya mengalir dengan normal. Ada juga gantungan ini. Padahal harusnya gantungan dipisah ya teman-teman. Ini ada bekas gantungan cuman kayaknya lepas deh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:18. Kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Dan di stasiun Kroya lumayan ya, ada banyak orang juga yang naik. Nah, semula untuk saya sendiri
inginnya tadi transit di stasiun Kroya. Namun ada ide gila mendadak sehingga saya bisa naik kereta api Wijaya Kusumanya mulai dari stasiun awal yaitu stasiun Cilacap. Dan di stasiun Kroya ini juga terdapat dua percabangan jalur ya teman-teman. Pertemuan jalur dari arah Maos dan jalur dari arah Purwokerto Cirebon. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:18. Kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kutowinangun. Nah, jadi untuk pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma memang cukup banyak ya. Dari arah Kroya tadi berhenti di stasiun Sumpiuh, lalu Gombong, Kebumen, lalu di stasiun Kutowinangun juga. Untuk stasiun Kutowinangun jaraknya nggak begitu jauh ya dengan stasiun Kutoarjo, dan kita bisa lihat untuk matahari sudah mulai terbenam teman-teman. Kelihatan nggak sih? Nah, setahu saya untuk kereta-kereta yang berhenti di stasiun Kutowinangun ini nggak begitu banyak ya. Karena memang stasiun Kutowinangun secara letak nggak begitu jauh dari Kebumen ataupun juga dari stasiun Kutoarjo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:36. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah berada di penghujung sebelah timur dari Daop 5 Purwokerto. Nah, teman-teman, saya baru tahu kalau kereta api Wijaya Kusuma ada pergantian kru di stasiun Kutoarjo ini. Sepertinya tadi yang diganti kondektur ya. Mungkin juga biasanya kondektur dengan Polsuska satu paket. Terus di Kutoarjo juga kita berhenti sekitaran 5 menit, ada pemeriksaan rangkaian dan juga ada pengisian air untuk tangki toilet. Nah, setelah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, kita bakal langsung menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Dan setelah dari Kutoarjo, kita akan lewat stasiun Jenar, satu petak, itu sudah memasuki Daop 6. Dan kondisi di Kutoarjo saat ini udah mau memasuki waktu maghrib ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:30. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun cukup banyak dan yang naik jangan ditanya, asli rame banget teman-teman. Entah ini penumpang mau pada kemana, bisa ke Surabaya, bisa juga ke arah Banyuwangi ya. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma normal berhenti di sini itu 5 menit. Namun karena keretanya awal tiba di Yogyakarta 5 menit, berhenti di stasiun Tugu ini kurang lebih 10 menit ya. Stasiun Tugu Yogyakarta ini merupakan salah satu stasiun yang menurut saya rame banget penumpangnya, asli. Gak melihat hari, gak melihat weekend ataupun weekday, selalu dipenuhi oleh penumpang kereta api. Nah, jadi untuk perjalanan kereta dari Jogja menuju ke Surabaya, ke Bandung, ataupun juga ke arah Jakarta itu tuh banyak banget teman-teman. Tidak seperti di stasiun Cilacap tadi. Kalau stasiun Cilacap bisa dibilang stasiun sepi, hanya ada 4 keberangkatan. Tapi kalau di stasiun Yogyakarta mungkin bisa sekitaran 100 kereta per hari. Gila sih. Halo. Lama kita tak berjumpa, Kakak Ambul. 2 tahun ya. Tadi nggak lihat apa Dimas? Dimas ada di belakang. Oh, Nggak ketemu tadi? makanya aku nanya, kirain jadi apa? Weh, HP baru. Jangan gitu. Pada ngevlog ya, aku mau tidur. Aku mau persiapan Kumpul tidur aja. semua ini. Ya, Wis. juga mau tidur ini malam soalnya. Iya ya. Heeh. Tapi Mas Dim, Ya. Kenapa sih? Ekspresinya itu jadi lebih cerah gitu Ada ya. yang beda sih. Iya. Apa sih? Ada Gua auranya juga beda. biasa Iya. aja. Auranya beda. iya Biasa bener. aja. Bener nggak sih? Kerasa banget kok. Kerasa Iya kan? banget. Auranya beda kerasa. Gils ya. Gokil. Sekarang saya sudah berada di kereta restorasi bersama dengan Mas Risang dan janjian juga dengan Mas Dimas ya teman-teman. Jadi untuk saya sama Mas Risang kita duduknya berbarengan di kereta eksekutif 4 berjajar. Terus kalau Mas Dimas kebetulan dia di kereta premium 3. Tuh, dia baru datang. Nungguin sampean dong. Biar fair dong. Yo, monggo-monggo silahkan duduk. Nah, jadi untuk kereta restorasi pada KA Wijaya Kusuma ini merupakan MP3 1704 dan kereta restorasi ini bergabung dengan kereta pembangkit ya teman-teman, sehingga hanya ada 4 kursi berhadapan seperti ini dan 4 meja. Sebelah sana ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan dan ada juga ruangan genset atau pembangkit. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya udah pesan 1 menu makanan. Sorry banget makannya ayam geprek lagi karena saya lagi pengen banget makan pedas. Terus ada juga alang sari, ini harganya 12.000, ada puding juga. Puding cappuccino harganya 10.000 dan ayam geprek 40.000. Kalau Mas Dimas dia pesannya nasi ayam bulgogi. Sebenarnya tadi saya mikir apa pesen nasi ayam bulgogi juga ya. Tapi mengingat beberapa pengalaman ayam bulgogi itu manis banget buat saya, jadi mending lari ke pedas lagi sih. Karena saya nggak suka pedas, jadi ya mau nggak mau bulgogi. Sebenarnya ada pilihan ikan dori sih, tapi ikan dori kayaknya udah terlalu sering. Iya, jadi ikan bulgogi dori aja, ya. nggak apa-apa. Nah, jadi tadi itu sebelum ke kereta restorasi dan memutuskan untuk makan malam, ada orang di belakang saya pesen ayam geprek, terus keangin-angin teman-teman, sama AC, wangi banget. Jadi pengen juga gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:28, kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngawi. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma waktu itu bareng dengan Pak Alif, Mas Garda, di stasiun Ngawi ini berhenti lama, berbelok, dan disusul oleh kereta api Brawijaya. Tapi kalau misalkan di stasiun Ngawi untuk keberangkatan kereta dari arah Cilacap ke Ketapang, ini nggak disusul apapun sih. Waktu menunjukkan pukul
20 lebih 53 menit kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Madiun. Kita sudah memasuki Daop 7 ya teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma akan berhenti di stasiun Madiun sampai dengan pukul 20 lebih 1 menit. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma, untuk di kereta eksekutif K109, lalu kereta restorasi pembangkit, ditambah kereta premiumnya, itu tuh berasal dari Madiun ya, tepatnya di PT Inka. PT Inka ada di sebelah sana, tapi ketutupan sama gerbong ketel teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengira kalau PT Inka itu membuat kereta bagusnya baru sekarang doang, salah. PT Inka Madiun sudah membuat kereta sebagus K109 ini di tahun 2009. Keren kan? Di stasiun Madiun, untuk tangki air toilet juga diisi. Lalu biasanya di stasiun Madiun juga ada pergantian masinis ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lebih 57 menit. Kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Nah teman-teman, jadi untuk stasiun Kertosono ini memiliki 2 percabangan jalur ya. Nanti setelah kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan, di sebelah sana itu tuh ada percabangan ke arah kiri menuju Surabaya yang akan diambil oleh kereta api Wijaya Kusuma. Selain itu juga ada percabangan ke arah kanan menuju ke arah Kediri, Blitar sampai dengan ke arah Malang. Nah, dari Malang nanti itu akan bertemu lagi dengan jalur di arah Bangil ya. Terus kalau kereta api Wijaya Kusuma rutenya setelah Surabaya Gubeng akan berbelok ke Sidoarjo, nanti ketemu lagi jalurnya di arah Bangil. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma ini setelah dari Kutoarjo menuju ke Kertosono bahkan sampai dengan besok mendekati arah ke Banyuwangi didominasi perjalanan malam, jadi nggak bisa banyak rekam apapun. Dan tadi juga karena saya berpikir video ini dari Bandung sampai dengan ke Banyuwangi udah pasti bakal panjang banget, sehingga banyak stasiun-stasiun pemberhentian yang saya skip ya, karena udah sering juga kan kita review perjalanan kereta yang lewat ke sini. Mungkin nanti pun saya bakal ngevlog lagi di sekitaran Surabaya Gubeng karena ada momen perpindahan haluan lokomotif ya. Waktu menunjukkan pukul 23 lebih 18 menit. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki kini telah tiba di pusat Daop 8 Kota Surabaya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Yang turun dari kereta api Wijaya Kusuma rame banget, jangan ditanya. Dan bahkan yang naik kereta Wijaya Kusuma dari Surabaya menuju arah Jember sampai dengan ke Banyuwangi juga banyak banget. Nah, untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma di sini akan berhenti sampai dengan pukul 23 lebih 50 menit karena akan ada proses perpindahan haluan lokomotif. Yang semula urutan rangkaiannya itu di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang eksekutif 4 terdapat restorasi, lalu kereta premium dan kereta bagasi. Di stasiun Surabaya Gubeng ini susunannya akan terbalik. Jadi di paling depan ada kereta bagasi, lalu di belakang kereta bagasi ada kereta premium 321, di belakang premium 1 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta eksekutif 4321. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ya, bahwa di ujung paling belakang rangkaian itu pasti ada yang namanya ini nih, semboyan 21 malam. Ini menandakan bahwa ini adalah ujung paling akhir dalam satu rangkaian kereta apabila malam-malam warna lampu merah. Nah, kalau siang-siang itu tuh menggunakan kayak papan kayak gini teman-teman, warna merah ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan siang-siang pakainya itu, kalau malam-malam pakainya lampu kayak gini.
Ya, ternyata lokomotif dinas dari kereta api Wijaya Kusuma diganti ya teman-teman. Yang semula CC206-1507 menjadi CC206-1318. Lokomotif CC206 yang berdinas mulai tahun 2013 dan nomor urutan ke-18 milik Depo Induk SDT atau Sidotopo. Apabila kalian naik kereta kelas eksekutif perjalanan malam, kalian itu akan mendapatkan satu fasilitas tambahan, yaitu selimut ya. Dan selimut ini bisa digunakan selama di dalam perjalanan, tidak boleh dibawa pulang, sehingga apabila kalian mau turun, ini selimut harus ditinggalkan di kursi masing-masing ya. Dan tadi setelah lepas jam 10 malam, lampu utama sudah dimatikan, menyala lampu samping sebelah atas saja ya teman-teman. Bisa dibilang ini adalah mode malam dari K109 saat ini. Namun ada satu hal yang membuat saya terheran-heran, yaitu ini nih. Nah, jadi dulunya di sebelah sini itu adalah lampu untuk mode malam berwarna kuning. Bahkan ini lampunya masih nyala teman-teman. Tuh, di sebelah sini ada, di depan-depan juga ada, di samping-samping sana juga ada. Saya heran, kenapa nggak lampu yang ini aja yang digunakan untuk mode malam? Malah lampu yang ini tuh dicat jadi warna putih. Aneh nggak sih? Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:40. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Bangil. Dan nanti setelah dari stasiun Bangil, kita itu akan berbelok ke arah kiri menuju ke Jember. Sedangkan ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju ke Malang. Nah, untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma setelah dari Bangil akan memasuki Daop 9 ya teman-teman. Kita berhenti di stasiun Bangil cukup lama sampai dengan pukul 00:52 karena tunggu bersilang dengan kereta api Blambangan Express dari stasiun Banyuwangi ke Tapang tujuan stasiun Semarang Tawang. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau tahu, saya naik kereta api Wijaya Kusuma lagi sekarang ini mendadak mau ke arah Ketapang. Alasannya cuma satu, untuk mengejar peresmian kereta api Blambangan Express yang rutenya diperpanjang. Semula hanya sampai Semarang Tawang, esok itu akan menjadi kereta yang sampai ke Jakarta Pasar Senen. Sehingga bisa dibilang untuk perjalanan kereta api Blambangan dari arah Ketapang ke Semarang Tawang, ini itu adalah kereta terakhir Blambangan sebelum diperpanjang. Inilah perjalanan kereta api Blambangan Express dari Ketapang tujuan Semarang Tawang yang terakhir. Esok hari perjalanan dari Ketapang itu adalah hari perdana atau hari ini malah teman-teman, karena ini kan udah masuk hari yang baru ya. Udah jam 00:51, berarti keberangkatan nanti siang. Kereta api Blambangan Express ini sudah diperpanjang rutenya dari Ketapang tujuan ke Pasar Senen Jakarta. Dengan rutenya itu kalau nggak salah sampai dengan 1031 km apa ya? Gila sih. Pemecah rekor nih. Banyuwangi, Jakarta pertama kalinya. Kereta inilah yang menjadi alasan kuat saya mendadak dari Bandung ke Banyuwangi hari ini. Dan setelah lepas dari stasiun Bangil,
saya berencana untuk tidur supaya besok nyampe di Banyuwangi itu seger. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:43. Kereta api Wijaya Kusuma sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota, dan yang turun dari kereta api Wijaya Kusuma rame banget ya teman-teman. Dan di stasiun Banyuwangi Kota sudah mulai terang. Kita bertemu dengan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Malang. Nah, kereta api Tawang Alun ini menjadi satu-satunya kereta dari Malang tujuan ke Banyuwangi ya. Gak ada pilihan lain untuk kereta yang keberangkatan langsung. Itu dia, stasiun Banyuwangi Kota. Dulunya stasiun ini merupakan stasiun yang namanya Karangasem, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan pada perjalanan kali ini. Yang pertama, untuk perjalanan kereta dari Bandung menuju ke Banyuwangi itu tidak ada kereta secara direct ya, hanya ada kereta sambungan saja. Biasanya untuk orang-orang itu melakukan perjalanan dari Bandung ke Surabaya dulu. Lalu setelah sampai di Surabaya, mereka pindah menuju kereta yang ke arah Ketapang Banyuwangi. Tapi untuk sekarang ini saya menggunakan cara mainstream ya. Jadi dari arah Bandung menuju ke arah Kroya harusnya naik kereta api Baturaden Express. Tapi ada perubahan rencana. Saya dari Baturaden Express pindah ke Joglo Semarkerto, lalu pindah lagi ke kereta api Wijaya Kusuma. Tapi bagi kalian yang mau naik kereta dari Bandung menuju ke Banyuwangi mengikuti cara seperti ini, saya sarankan untuk turun aja di stasiun Kroya. Dengan harga tiket kereta Baturaden berkisar antara Rp260.000 sampai dengan Rp280.000 ya. Lalu setelah di Kroya, kalian ada waktu tunggu selama kurang lebih 2 jam dan perjalanan dilanjutkan menggunakan kereta api Wijaya Kusuma dengan harga tiket sampai dengan Rp600.000. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk perjalanan kali ini dari Bandung menuju ke Banyuwangi kurang lebih sekitaran 880.000-an. Memang lumayan cukup mahal ya teman-teman, karena perjalanan kali ini saya full naik kereta kelas eksekutif. Ya, mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini. Dan alhamdulillah selama di perjalanan baik di kereta api Baturaden Express dan juga kereta api Wijaya Kusuma mendapatkan sarana kereta yang nyaman, AC-nya dingin, terus dari guncangannya ya masih oke lah. Dan dari peredam suara cukup baik, apalagi di kereta api Wijaya Kusuma ini ya, karena masih menggunakan pintu otomatis. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang, jadi saya mau siap-siap dulu. Alhamdulillah jam
tepat. Kita sudah tiba di tujuan akhir, Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Wah, padahal belum lama kemarin dari stasiun ini, sekarang udah di Ketapang lagi. Nah teman-teman bisa lihat ya, di depan Stasiun Ketapang ini sudah meriah sekali. Bakal ada peresmian nanti sebelum keberangkatan kereta api Blambangan Express. Dan inilah yang menjadi alasan kita bertiga mendadak ke Ketapang. Wow, ini rencananya dadakan banget ya ke sini ya. Sangat mendadak yang akhirnya memaksa kita. Hah? Mau ulangi? Oh ya udah. Sangat mendadak yang akhirnya memaksa kita harus naik Wijaya Kusuma karena itu satu-satunya akses untuk ngejar ke Banyuwangi dari Jogja. Sri Tanjungnya habis. Bener-bener modal besar untuk menikmati Blambangan Express yang diperpanjang rutenya sampai Jakarta. Panggungnya udah ready guys. Iya, dapat subkelasnya, subkelas tinggi, sedih. Dan saat tiket dadakan ya gitulah. Ya begitu. Saya pesan ke kereta ekonomi juga tinggal 17 waktu itu. Iya, untung masih kebagian Wijaya Kusuma ya. Alhamdulillahnya iya. Kalau gak kebagian ya udah sih. Rungkat udah. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 1000 km juga dari Bandung, sekarang saya sudah tiba di tujuan Kota Banyuwangi, Stasiun Ketapang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.